Alhamdulillahi wa kafa billahi syahida. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, melalui mimbar yang mulia dan barakah ini, tentunya kami selaku khatib senantiasa mengajak hadirin sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah yang akan menjadikan kita selaku hambanya selamat bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan sholat Jum'ah kita pada hari ini dan kita tambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kita akan dicatat oleh Allah selaku hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, sahibu syafaah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita gemar membaca selawat, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, kita akan mendapatkan syafaat sughroh dan syafaat kubroh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di penghujung bulan Syafar, yang mana artinya sebentar lagi kita akan berada di bulan yang agung, bulan yang dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita membaca sejarah, dalam riwayat pun banyak yang menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada umatnya. Bahkan ketika beliau sakaratil maut, beliau pun mengkhawatirkan umatnya, dan juga ketika beliau dibangkitkan oleh Allah nanti, beliau pun akan mencari ummati, ummati, ummati. Artinya kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan dicari oleh beliau. Oleh karena itu, marilah jangan sampai cinta Nabi kita kepada kita bertepuk sebelah tangan. Artinya ketika Rasulullah cinta kepada kita, maka pun kita harus mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan ada 3 poin, 3 macam, 3 cara membuktikan kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, ayuzkara ismuha fi kulli halin wa fi kulli makan. Artinya kalau kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita buktikan dengan senantiasa mengenang, menyebut, mengingat nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah kita gemar membaca salawat. Sehingga kata Rasulullah, man ahabba syai' fa aksara zikruhu. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mencintai sesuatu, yang mencintai seseorang, kata Rasulullah, fa aksara zikruhu, maka ia akan banyak menyebut namanya. Coba kita bayangkan bagaimana ketika kita cinta kepada orang tua kita, maka akan selalu terkenang. Kita akan selalu mengenang orang tua kita.
silakan senantiasa menelpon orang tua kita karena kita cinta kepada mereka. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mari kita buktikan dengan kita gemar membaca salawat. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa kata Rasulullah yang gemar membaca salawat kepadaku kata Rasulullah akan mendapatkan dua kemuliaan. Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dalam segala urusannya. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, artinya poin yang pertama ini marilah kita manfaatkan kesempatan kita basahi lisan kita hembuskan nafas kita dengan banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini poin yang pertama, bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, cara kita membuktikan kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi kita, ayuzkara ismuha fi kulli halin wa fi kulli makan. Yang pertama, dan yang kedua, ayuti amarahu, artinya senantiasa kita menjaga ataupun melaksanakan perintahnya. Contoh yang diperintahkan oleh Rasulullah, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ayyuhan nas tubu ilallah fa ini atubu ilallah fi kulli mi'ati marrah, kata Rasulullah. Wahai umatku, wahai sahabatku, wahai manusia, kata Rasulullah, perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya saya, kata Rasulullah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak setiap hari mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali per hari. Artinya kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita contoh, marilah kita tauladani beliau. Jelas dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah ada suri tauladan, contoh yang sangat baik dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain memberikan contoh, ia juga mengajak kepada kita untuk hablum minallah, yakni mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hablum minan nas, hubungan kepada kita sesama manusia. Saat ini kita berada di tahun-tahun politik, artinya tahun-tahun yang panas. Tidak jarang di antara kita beda pandangan, beda pendapat, beda pilihan, memutuskan tali silaturahmi. Seharusnya kita selaku umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh beliau, marilah kita jadikan beda pandangan, beda pendapat, beda pilihan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senantiasa memutuskan tali silaturahmi. Artinya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti yakni perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan yang kedua, hablum minan nas, yakni hubungan kita kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, cara kita membuktikan kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ayyuhfaza wa warisahu, kita menjaga warisannya. Coba kita bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana ketika kita mencintai orang tua kita, tentu kita akan menjaga warisannya, rumahnya kita jaga, kendaraannya kita jaga, keluarganya kita jaga, karena kita cinta kepada kedua orang tua kita. Bagaimana ketika kita cinta dengan pimpinan kita, maka apa yang diperintahkan oleh pimpinan kita pun akan kita jaga. Begitu juga dengan kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita jaga, kita lestarikan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menegaskan dalam hadis, taraktu fikum amraini fa in tamassaktum bihima lan tadilu abada wa hiya kitaballah wa sunnatir rasul. Telah kutinggalkan, kata Rasulullah, dua pusaka, dua warisan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kamu wahai umatku, kata Rasulullah, berpegang teguh dengan dua warisanku ini, lan tadilu abada, maka kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Wahia kitab Allah
wa sunnatir rasul, yakni kitab Allah Al-Quran, wa sunnatir rasul, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita menjaga warisan ini? Yang pertama, marilah hari-hari kita bacakan dengan alamullah, dengan Al-Quran, yang mana ketika kita membasahi lisan kita, yang mana ketika Al-Quran kita baca, maka satu huruf pun akan dinilai oleh Allah 10 kebaikan. Kemudian setelah kita membaca Al-Quran, kita pelajari, kemudian kita amalkan Al-Quran, maka kita termasuk golongan orang senantiasa menjaga dan melestarikan, yakni warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ketika kamu sekalian disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wa zarul bai', tinggalkan jual beli kita, tinggalkan pekerjaan kita, tinggalkan urusan dunia kita, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kata Allah akan lebih baik jika kamu sekalian mengetahui. Ini cara kita, langkah kita, yakni menjaga dan juga melestarikan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis pun dijelaskan, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, kata Rasulullah, karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menjadi syafaat, penolong bagi orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hal yang terkecil, bagaimana kita membiasakan, bagaimana kita mengajarkan, bagaimana kita mengayomi keluarga kita. Contoh yang terkecil, seandainya kita makan menggunakan tangan kanan, kita makan dengan cara yang duduk. Bagaimana ketika kita masuk masjid mendahulukan kaki kanan, bagaimana ketika keluar masjid mendahulukan kaki kiri. Ini adalah sunnah-sunnah Nabi kita, ataupun yang paling kecil dan sampai yang paling besar, bagaimana kita mampu mendawamkan solat tahajud di tengah malam, bagaimana kita mampu mendawamkan solat duha setiap harinya, dan bagaimana kita menyambung silaturahmi kita sesama manusia dan juga meningkatkan hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, artinya banyak cara, banyak langkah bagaimana kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah. Ayo mari kita laksanakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Harapan kita semua ketika di padang mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, sebelum kami akhiri kita ambil sebuah kesimpulan. Marilah kita sambut bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan rasa kegembiraan, kesenangan hati kita, yakni taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan kita semua, kalau kita gemar membaca salawat, kita gemar menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kita bukannya tepuk sebelah tangan saja, maka harapan kita semua di padang mahsyar nanti, ketika matahari tinggal sejengkal dengan kepala kita, kita mengharapkan syafaat, kita mengharapkan pertolongan, maka kita akan diberi pertolongan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, inilah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumul khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah. Allahumma barik lana ya Allah. Allahumma barik lana ya Allah fi hadzal masjid. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal amrad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.